Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Eva. Waalaikumsalam Miss Lui. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Miss. Alhamdulillah. Baik Miss Eva, sebelum nanti mengajar jam 10 kita ngobrol sedikit mengenai persiapan Miss Eva ya. Baik. Oke. Indikator apa yang akan Miss Eva sajikan di pagi hari ini Miss Eva? Hari ini indikator yang akan disajikan adalah mampu menulis kalimat berita dan kalimat perintah. Oh, kalimat berita dan kalimat perintah. Baik. Metode apa yang akan Miss Eva gunakan untuk mengajar hari ini? Hari ini insya Allah saya akan menggunakan metode konstruktivisme Miss. Apa tuh Miss Eva? Jadi metode yang digunakan di sini posisi guru lebih sebagai fasilitator karena pada dasarnya pengetahuan tentang kalimat berita dan kalimat perintah ini sudah dimiliki oleh siswa. Oke. Nah mungkin mereka belum tahu oh ini yang namanya kalimat perintah, ini yang namanya kalimat berita. Jadi lebih mengarahkan ke siswa itu untuk belajar untuk menemukan seperti ini. Baik. Kemudian metode apa lagi selain metode konstruktivisme? Saya juga nanti akan pakai games untuk memfasilitasi khususnya anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Kemudian nanti akan ada worksheet latihan juga. Jadi modelnya nanti ada rotation activity Miss. Karena di kelas ada 5 kelompok, nanti 2 kelompok akan bermain games, 2 kelompok mengerjakan worksheet berlatih, dan satu lagi mengerjakan soal latihan juga tapi dalam bentuk yang berbeda. Baik. Apakah sudah ada alat dan bahan yang Miss Eva siapkan? Sudah Miss. Apa aja Miss Eva? Saya menyiapkan kartu-kartu kalimat, kemudian menyiapkan worksheet, dan untuk latihan satu lagi memang saya ambil dari buku paket, karena di situ saya lihat dari bentuk latihannya itu bisa mengcover kebutuhan indikator hari ini. Bisa Miss Eva jelaskan secara singkat bagaimana tahapan pembelajarannya Miss Eva? Ya, jadi nanti pertama itu saya akan tayangkan sebuah video, yaitu video cuplikan berita. Kemudian nanti saya minta anak-anak mendapatkan informasi apa dari video tersebut. Kemudian saya tayangkan lagi cerita singkat yang di dalamnya ada kalimat perintahnya. Kemudian saya minta anak-anak untuk membandingkan apa sih perbedaan antara video yang tadi dengan kalimat yang ini. Kemudian apa kaitannya dengan materi kita hari ini. Jadi sebenarnya saya mau mengkonstruk pemahaman mereka bahwa video pertama itu disebut sebagai mengandung kalimat berita, sedangkan di teks yang kedua mengandung kalimat perintah. Baru nanti di akhir kita adakan games, setelah melakukan games, latihan, baru terakhir kita menyimpulkan. Baik. Kemudian apa saja persiapan tertulis yang sudah Miss Eva buat? Untuk persiapan tertulis saya sudah menyiapkan modul, kemudian saya menyiapkan worksheet juga, dan beberapa poin untuk pengamatan observasi di kegiatan kerjasama saat bermain games nanti. Baik. Menurut Miss Ufa ada materi yang dianggap sulit tidak oleh murid? Saya rasa lebih ke ciri-cirinya Miss, karena anak-anak itu masih sulit mengenal atau membedakan bahwa dari kalimat itu biasanya ada tanda baca. Mereka lebih terbiasa dengan tanda titik, sedangkan tanda seru baru dipelajari di term 1 di salah satu materi. Saya rasa sih di kalimat perintah itu agak sulit buat mereka. Baik. Kemudian kompetensi apa yang akan dimiliki oleh murid setelah pembelajaran hari ini? Setelah pembelajaran hari ini diharapkan si anak-anak itu bisa pertama membedakan mana itu kalimat berita, mana itu kalimat perintah, beserta cara penulisannya yang baik dan benar. Baik, kemudian hal-hal khusus apa yang menjadi perhatian Miss Eva? Yang hal khusus yang menjadi perhatian adalah lebih ke fokus ke kegiatan latihan menulisnya Miss. Karena anak kan terkadang mengetahui kalimat berita dan perintah dalam bentuk tulisan, dan terkadang bentuknya agak berbeda dengan tulisan, dimana kalau tulisan harus lengkap dengan tanda baca. Jadi kali itu yang menjadi perhatian saya di pembelajaran hari ini. Baik Miss Eva, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan lancar ya. Amin. Thank you. Sama-sama Miss Win. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
waktunya Miss Anja. Oke, untuk yang lain silakan cross your leg, duduk yang nyaman. Kalau terlalu sempit, boleh bergeser sedikit ke sini Shirin. Kalau teman-temannya terlalu sempit, boleh geser ke sebelah kanan Shirin. Nah, geser lagi. Geser lagi. Oke, Anasya. Oke, ini boleh dimatikan saja dulu kalau mengganggu. Nah, oke, sudah. Yuk, eyes on, out. Get ready. Prayer position. Hands up and lower our hands. Say the prayer calmly and gently. Prayer after eating and taking. Oke, thank you Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, how do you feel after you play Happy. outside? Happy. You feel tired? Who is tired after playing football? Oke, kalau gendis, aku nggak main football. Gendis kenapa tired? Oke. Oh iya. Oke, kelas. Oke. Bagi yang lelah, silakan beristirahat dulu sambil menyimak kegiatan kita yang berikutnya. Oke, kelas, before we start, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelas, who still remember what is our lesson last Monday? Oke, that is for PPKN. In bahasa Indonesia. Oke, that is, ya, that is for PPKN in bahasa. Who still remember? Membaca puisi. Good, thank you. Nah, hari ini kegiatan kita adalah mempelajari tentang kalimat berita dan kalimat informasi dan kalimat perintah. Kelas listen. Waktu di kelas 1, waktu di term 1, materi tentang kalimat apa yang sudah kita pelajari? Thank you Hana. Tapi kita belum masuk ke membuat pertanyaan. Yes. Kalimat apa di term 1 yang sudah pernah kita pelajari? Kalimat ajakan. Good. Ya. Kalimat ajakan. Hari di term 2 ini kalimat yang akan dipelajari adalah kalimat berita dan kalimat perintah. Tapi sebelum itu, karena kalian juga sudah lelah bermain, tapi biar lebih fokus, kita akan melakukan. Tapi do you know Mas? Kalau senam otaknya sekarang ada yang tahap 2, yang level 2. Are you ready? Try, who want to try? We try ya, that's okay kelas. Miss, aku masih bingung, tidak apa-apa. Nanti lama-lama berlatih, insya Allah akan semakin lancar. Can we start? Okay, eyes on screen. Okay, get ready. Senam otak level 2.
siap mengikuti pelajaran, artinya matanya fokus ke depan, telinganya mendengarkan, mulutnya di zip dulu. 1, 2, 3, we will you will zip your mouth. Zip your, Simon say zip your mouth. And Simon say, if I ask you a question, boleh dibuka zippernya ya. Oke, kelas. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita hari ini akan membahas tentang kalimat berita dan kalimat perintah. Sebelumnya Miss Eva mau tanya dulu. Apakah kamu pernah menyimak berita di televisi? Ya. Siapa yang pernah menyimak berita televisi? Raise hand. Oke, I will ask one by one. Latifah, informasi apa yang Latifah dapatkan dari berita yang Latifah simak? One by one. Latifah, tentang apa yang Latifah ingat? Oke, maybe Hanape. Berita tentang Palestina melawan Israel. Berita tentang Palestina melawan Israel. Good. Boysnya Rafa, berita tentang apa yang pernah Rafa dapatkan, informasi apa yang Rafa dapatkan dari berita di televisi? Rumah kebakaran, yes. Thank you Rafa and Hana, Gendis. Astagfirullahaladzim. Yes, berita anak 6 tahun diculik selama 1 tahun. Thank you. Gendis, sebentar. Miss Eva masih punya pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang Miss mau bertanya, apakah ayah ibumu Pernah memintamu melakukan suatu hal? Ya. Ya, oke, ada persuatan. Seperti apa kalimat yang disampaikan ayah atau bunda Tuatar? apa itu? Aku tahu. Mungkin karena terlalu banyak. Bisa mungkin thank you Atar, boleh dibantu sama Ganesha. Ayah atau bunda pernah minta bantuan Ganesha untuk apa? Ya, aku pernah. Apa? Bagaimana kalimat yang diucapkan sama bundanya Ganesha saat meminta bantuan Ganesha untuk membeli tempe? Apa? Oke, tolong belikan tempe di depan. Oke, Hana already, kita gantian dulu ya Hana. Thank you kelas. Yes, Keiko, pernah tidak disuruh sama bunda? Pernah. Seperti apa kalimat yang disampaikan oleh bunda? Boys, listen, please. Kak, tolong pakaikan celana adik ya. Oke, next Al, thank you Keiko. Al. Terlalu banyak ya? Oke, thank you Al. Sorry kelas, masih banyak pertanyaan yang lain. Wait ya, Malika. Oh, Kak, nyalahin lampu atas dong. Oke, like that. Thank you class, hands down please. Next time kalian akan membuat kalimat. Yes, Ryan, apa? Aku juga pernah disuruh bantuin adik aku. Oh, oke, seperti apa? Seperti apa, kelas? Silent please, girls. Seperti apa Bunda minta bantuan ke Ryan? Kalimatnya seperti apa? Kak, tolong pakai baju adik. Kak, tolong pakein baju adik ya. Oke, thank you kelas Mas Erik. Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang kalimat berita? Aklan? Kalian cerita. Iya. Lupa. Lupa. Oke, thank you Al. Hana. Menurut Hana kalimat berita itu apa sih? Kalimat berita itu hal yang mau diceritakan di televisi. Hal yang mau diceritakan di televisi. Oke, ada punya pendapat lain kan nih?
itu memberitahu kita apa yang terjadi sesungguhnya. Kalau kata Shirin, thank you kelas. Next, apa yang kamu ketahui tentang kalimat perintah? Kalau tadi berita, sekarang perintah. Wait, Rafa. Apa itu kalimat perintah? Yang Rafa ketahui kalimat perintah itu apa sih? Oh, memberitahu kenapa kejadiannya. Dio, thank you Rafa. Dio, apa itu kalimat perintah? Kalimat yang harus kita turuti karena itu perintah. Gendis. Kalimat yang harus segera kita laksanakan. Laksanakan Kani. Adalah kalimat yang kita tidak boleh lakukan, tapi kita harus dilakukan. Oke, thank you kelas untuk jawabannya. Nanti kita cek bersama apa itu kalimat perintah dan apa itu kalimat berita. Nah, kemudian dari materi yang akan kita bahas, apa sih yang ingin kalian dapatkan dari materi kita? Atau apa sih yang ingin kalian ketahui dari materi kita tentang kalimat berita dan kalimat perintah? Iya. Ya, sekarang Miss mau bertanya, itu kan tadi Miss sudah tahu apa yang sudah kalian ketahui. Sekarang Miss mau tanya, apakah yang ingin kalian ketahui dari materi kita hari ini? Ganesha? Oke, mencari tahu tentang kalimat berita dan kalimat perintah. Oke kelas. Tapi sebelumnya Miss masih melihat Al, sepertinya belum fokus. Oke, terima kasih Al. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah kita belajar tentang kalimat berita dan perintah, Ananda mampu menulis kalimat berita dan perintah dengan baik. Ini sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kegiatan kita hari ini kita akan menyimak video. Kita akan menyimak video. Membaca percakapan singkat, berdiskusi, tulis cepat tepat dan mengerjakan ya? Udah tahu? Oke, nanti kita coba cek. Ya Sirin. Apa nah? Oh ini. Ya, I want to remind again about our class agreement. Yang mana? Oh yang tadi ya, oh thank you, terima kasih untuk koreksinya. Yang mana ini? Oh, oke, thank you Aklan. Karena kenapa tidak pakai titik? Karena kelas ini bukan kalimat utuh. Ini yang ada hanya satu kata, ada hanya satu frasa. Tapi nanti kalian belajar frasa on grade 4. Oke, kita fokus ke sini dulu. Nah, misalkan selama mengikuti kegiatan pembelajaran, you can be focused, be effective communicator. Artinya, kalian dapat menyampaikan apa yang ada di pikirannya yang terkait dengan pelajaran kita hari ini. I hope you can be active student and collaborative worker. Karena nanti kita ada kegiatan games. And you have to do collaborative. Sampai segitu besarnya pengaruh dalam otak. Oke, Hana, if you want to drink, you may drink, Hana. Hana first. Oke, tujuan pembelajarannya sudah. Next. Aku jadi semua. Oh, Miss Laras tidak ke sini. Ada terus sama Mas Wawan. Oke, this is our agreement. Siapa yang bisa? Oke, kelas. Siapa yang bisa bantu Miss Eva untuk membacakan kelas agreement Keiko? Dari sebut Keiko. Yes. Next. Respect. And then. Next. Oke. Nah, kita harapkan our class agreement tidak hanya sekedar tulisan, tapi dilaksanakan. And for Syafiq, please read the consequences. Remind 3 times for teacher.
jelas. Oke, kelas. Can we focus again? Oke. Kelas, di sini di surat Al-Baqarah ada perintah Allah, yaitu dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan tunduklah ruku bersama orang-orang yang ruku. Mengapa Miss Eva ambil imsak ini? Ada yang tahu? Karena yes, apa? Apa ya? Yes, Rania. Good job, karena itu adalah kalimat perintah. Masya Allah, I will get Mr. Smile tuh. Oke, do. Tuh. Oke, kelas, eyes on screen. Eyes on. Ternyata di dalam Al-Quran saja Allah sudah menggunakan kalimat perintah untuk kita umatnya. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, tunduklah ruku. Itu menggunakan kalimat perintah. Dan adat yang diharapkan dapat kalian terapkan adalah kreatif dan santun dalam menulis kalimat. Are you ready? Okay, will watch. Oke. Yes. Karena mau pakai, kita akan menyimak video yang satu ini dan simak apa informasinya. Satu pekan ini, cuaca di Kota Bandung dirasakan panas oleh warga. Padahal biasanya Kota Bandung dirasakan dingin atau sejuk saat tidak turun hujan. Inilah cahaya matahari yang sangat panas yang menyorot di wilayah Bandung, Jawa Barat. Kota Bandung yang biasa dirasakan berhawa dingin ataupun sejuk, meskipun matahari menyinari, ini sudah hampir satu pekan cuaca di Bandung dirasakan panas oleh warga Kota Bandung. Warga mengantisipasi panasnya terik matahari dengan menggunakan jaket, sarung tangan, dan skincare, terutama saat bepergian atau keluar rumah. Sementara menurut BMKG untuk suhu normal di Bandung dan sekitarnya itu biasanya hanya 31 sampai 32 derajat Celcius. Namun untuk beberapa hari ini mencapai 34 derajat Celcius. Panasnya cuaca diakibatkan karena kemarau dan pertumbuhan awan relatif rendah sehingga terjadinya cuaca panas yang begitu terik. BMKG pun menyatakan kondisi tersebut diprediksi akan berlangsung hingga Oktober. Namun jika pertumbuhan awan relatif lebih banyak, hawa panas akan berkurang. Oke. Informasi apa yang kalian dapatkan dari tayangan tadi? Azam. Ya, berita tentang wait. Kasih kesempatan Azam. Bandung. Kenapa dengan Bandung, Azam? Wait, kenapa dengan Bandung? Apa sih? Bagaimana sih kondisi di Bandung? Panas. Kemudian informasi apa lagi? Dari si raise hand. No. Okay, I will choose girls sekarang, the next. Informasi apa lagi yang ada di dalam video yang tadi? Nah, jadi Sirin? Oh, good job, Masya Allah, Sirin. Got the star, got the Mr. Smile. Terus itu di atasnya bisa. Ya. And who tadi yang menjawab? Oh, Azam ya. Azam Di atasnya bisa. Later. Azam tadi masih Misanto. Oke ya, next time. Satu lagi Rafa. Yes. Panasnya 34 derajat. Oke, thank you Rafa. Nanti kita cek lagi ya. Oke, kelas. Setelah itu, nah, berdasarkan pengamatanmu yang tadi, apakah kalimat yang ada pada video kalimat berita atau kalimat perintah? Berita. Perintah. Yang menjawab perintah raise hand. Yang menjawab di kalimat yang ada di video tadi kalimat perintah raise hand. Tadi aku pernah katakan, Miss. Yang menjawab kalimat berita raise hand. Oke, untuk menjawab itu kalimat berita atau perintah, kita
kita baca teks berikutnya ya. Oke, hands down. Oke. Listen please. Oke, Akar can help. Ya. Para siswa akan pergi ke taman. Bu Rida mengajari cara menyeberang yang aman. Tunggu sebentar, tengok kanan, lalu tengok kiri. Sesudahnya tengok kanan lagi. Namanya 4T. 4T. Oke, next. Yang berikutnya. Aku misalkan memilih yang duduknya paling penting. Mas Aiman. Ya. Tapi hendak menyeberang lebih dahulu. Kata Bu Rida. Tunggu, Davi. Tunggu David, kita akan menyeberang bersama-sama. Berdirilah bersama teman-temanmu. Baik Bu. Oke. Kalau yang kalimat yang ada pada teks ini termasuk kalimat berita atau kalimat perintah berdasarkan Perintah. perintah. Kenapa perintah? Kan Ayo choose. Oke, Aklan. karena ada tanda seru. Karena ada tanda seru. Oke. Berarti kalau ini kalimat perintah, yang ada di video tadi kalimat berita atau perintah? Berita. Oke, jadi berdasarkan dua contoh ini, menurut kalian apa sih kalimat berita dan apa itu kalimat perintah? Apa bedanya antara kalimat berita dengan kalimat perintah? Kalimat perintah itu sesuatu yang kita harus laksanakan. Kalau berita? Kalimat berita itu sesuatu yang diinformasikan. Diinformasikan. Kerja, Masya Allah. Ganesha, you already got Mr. Smile. Oh, oh iya, Ganesha. Double. Next, adakah dari pengamatan kalian tadi, adakah yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari kalimat berita? Kalimat berita dulu, Gendis. Ciri-cirinya apa? Oke, thank you, Gendis. Dio, ciri-ciri kalimat berita apa? Berdasarkan pengamatan Dio. Oke, itu mungkin depan pengertiannya ya sana. Pagi tadi Itu Cun. Oke, ya lanjut. Pagi tadi. ada anak makan racun. Good. Ada makan racun. Kenapa makan racun? Ada tidak? Karena coklatnya diracunin. Oh, oke. Little bit ini ya horor. Agak menyeramkan. Oke, lebih tepatnya pagi tadi ada anak yang sedang makan roti. Oke, sekarang kita kembali Ryan. Oke, kalimat ini saya jelaskan ya. Eyes on, ready? Kalimat berita betul tadi kata Ganesha. Kalimat berita adalah kalimat yang menjelaskan sebuah peristiwa atau berisi informasi. Sedangkan kalimat perintah bermakna memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Karlen, boleh menghadap ke depan? Tidak bersandar, Karlen. Oke, ini ciri-ciri dari kalimat berita. Awal kalimat dimulai dengan huruf kapital. Kan di awal ini sudah bilang, huruf kapital akan selalu kalian temui dalam kehidupan sehari-hari sampai kalian dewasa. Dan diakhiri dengan tanda titik. Apa bedanya dengan kalimat perintah? Tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Aklan. Terdapat akhiranlah atau kan. Kemudian awal kalimat sama dimulai dengan huruf kapital, namun di akhirnya diakhiri dengan tanda seru. Seperti apa tanda seru? Seperti ini. Kenapa Miss ingatkan? Karena dalam menulis kelas 2 Abu Bakar yang masih sering tertinggal adalah tanda baca, baik tanda titik maupun tanda dan kelas. Satu lagi, ciri dari kalimat perintah adalah biasanya menggunakan kata tolong atau jangan. Sekarang siapa yang satu orang yang bisa membuat contoh kalimat perintah? Rania? Tolong bantu ibu. Tolong bantu ibu. Oke, satu lagi dari boys ada? Al. Kalimat
perintah. Tolong jangan lakukan itu. Oke, jangan lakukan itu. Oke, kelas. Untuk yang lain, kita akan masuk ke kegiatan berikutnya. We will practice. Tapi ini saya akan jelaskan. Listen. Dua kelompok akan bermain games terlebih dahulu. Oke, gamesnya adalah games mengelompokkan kalimat berita dengan kalimat perintah. Kalian boleh berdiskusi dengan kelompok, tapi tidak boleh terdengar dengan kelompok lain. Oke? Kita akan nanti jelaskan dulu. Jadi nanti grup 1 akan melawan grup 2. Dua kelompok berikutnya, grup 3 and 4 akan mengerjakan worksheet, yaitu menulis kalimat perintah dan kalimat berita berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Sebentar ya, pertanyaannya nanti dulu. Dan grup 5 akan berlatih mengerjakan buku halaman 71-72. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Hana? 72 kan udah 51. Itu math. Di Indonesia halaman 71-72. Ryan jadi bertanya. Tadi aku mau bilang grup 5 mau ngapain? Ini Sama. tadi Miss bilang dengarkan dulu sampai selesai. Dulu. Oke, jadi grup 1 and 2 akan bermain games. Kemudian grup 3 and 4 akan mengerjakan worksheet. Grup 5 mengerjakan buku. Silakan bukunya diambil, boy sebelah sana, girls sebelah sini. Oke, for grup 1 and 2 please stay here. Grup 3 silakan kembali ke grupnya. Iya, grup 3 need take your worksheet. Grup 3 lawanku kan atau grup berapa? Ya, silakan dipilih, kemudian dibuka dan didiskusikan apakah di dalamnya terdapat 12 kalimat. Tugas kalian adalah bergantian, ingat bergantian ya, semua harus bagian mereka mengenal sesuai kelompoknya. Kalimat berita di sini, kalimat berita di sini. Nah, semua harus kalian giliran ya, karena ini ada 12 kalimat. Yang mungkin ada. Oke, start from group 1. Wait. Group 1. Yang pilihan adalah yang paling cepat dan tepat. Yang paling cepat dan tepat. Semua oke. Kita mulai dari sebelah sana. Oke, geser, bergeser. Oke, geser. Oke,
kantong, simpan di kantong dulu. Oke, grup sudah 5 kalimat. Baru 2. Make a sentence. Ini. Make a Like this. Like this. From the word close. From this word. Make sentence. From this word. Oke, baris. Berbaris, tidak berkumpul. Berbaris. Berbaris sama. Supposed to be the Shauki, berbaris. Boy, berbaris. Ganti-ganti. Oh ya. Oke, ya. Hanya ada satu orang yang di depan. Ada, pergantian ada. Jadi Shauki dulu. Hati-hati jangan terbalik. Oke, grup lo. Grup lo silakan duduk berbaris. Grup lo silakan duduk baris di belakang. We will say together. Okay, we are waiting for group 1. Ayo group 1. We are waiting for group 1. Yes. Lautan. Kelas, ada yang punya lautan? Tomorrow bring it. Oke, group. Latihan, Hana, have your friend. Oke, we can say together. Silakan duduk. From group 2. Yes. Cuaca di luar sangat terik karena berita. Betul. Urin ente sama Fauzin mengisi uji soal KNR. Betul. Betul. Oke, all group will bagus. Ya, caranya pergi cepat. Oke. Atas. Karena atas yang paling depan. Do next motion ya. Latifa. Make your stand. Make your stand. Wait ya, Buku. Now using this one. Ayo, bukan. Kalau sudah silakan kembali ke posisinya. Oke, Buku. Kita cek. Betul. Oke, grup betul semua. Tapi sorry karena grup itu sudah selesai dulu. Jadi yang dapatkan adalah grup. Udah oke ya. Kesempatan lainnya akan banyak. Silakan dibuang. Boleh kalau dibuang sampahnya. Boleh kalau ambil sampahnya. Thank you, Danis. Yuk, jauhin. Oke, now I will call group 3 and 4. Ya, waktunya silakan letakkan di meja dulu.
grup 5 nanti akan lanjut dengan yang tadi menang grup 2 and grup 4. Kita akan adakan babak final di pertemuan berikutnya, grup 5 melawan grup 2 and grup 4. Tapi dengan soalnya bervariasi. Dapat berapa? Oke, now finish your voting. 3 menit lagi. 3 more seconds. 3 more buat kalimat dari kata ini kalimat aja kan, contoh kalimat perintahnya. Ini kan hanya bisa jadi bersih-bersih. Kalimat perintahnya tolong bersihkan kelas itu atau bersihkanlah kelas sekarang juga. Oke, buat kalimat berita dan kalimat perintah. Murid-murid bersihkan kelas, betul. Ini kalimat. Kalimat perintahnya dibalik. Bersihkanlah kelas itu. Tolong baca buku itu. Bacalah buku itu. Yang akan buat itu. Bersihkanlah. Apa dia lagi apa? Oke, silakan simpan unfinished worksheet-nya di map kuning. Kalau sudah, silakan duduk di karpet. Grup 5, kamu ya akan melawan grup 2 and grup 4. Oke? Karena keterlibatan. Piala. Dia dapat piala. Piala kita nanti dicetak dari ini. Thank you, grup. Grup meja-nya udah rapi. Thank you. Syauki no. Thank you, grup 1. Thank you, grup. Okay, I will count from 5, 4. Kalau sudah semua
3 di tengah. Aku harus di situ lagi, no. Yang penting dalam satu baris itu 5 orang. Kalau sudah 5 orang, oh aku berarti di line berikutnya. Oke, tidak harus duduknya atas harus sebelah sama Danis, no. Yuk Hana, be quick Hana if you want to go to the toilet. Oke kelas, boleh siapa lanjutkan? Boleh siapa lanjutkan? Boys, boleh siapa lanjutkan? Oke, kelas. Oke. Miss Eva mau membahas ini sedikit sebelum ditutup. Di gambar pertama ini anak-anak sedang ngapain? Sedang membersihkan kelas. Oke, kalimat beritanya pagi tadi murid kelas 2 membersihkan kelas. Good job, oh Hana ini ke toilet. Betul, ini adalah contoh kalimat berita karena memberikan informasi. Kalimat perintahnya, anak-anak tolong bersihkan kelas. Tanda seru, betul atau salah? Betul. Intinya kalimat berita adalah kalimat yang diucapkan atau disampaikan kepada orang lain agar orang lain melakukan perintah tersebut. Sampai di sini paham? Oke. Untuk yang belum selesai kita akan lanjutkan lagi nanti. Tapi sebelumnya kita akan tutup dulu sesi kita hari ini. Sebelum Miss menutup kegiatan kita, Miss mau menarik kesimpulan dulu. Jadi apa itu kalimat berita? Kaisen? Kalimat berita itu hal-hal yang dilakukan oleh murid. Hal-hal yang dilakukan oleh murid. Oke, thank you Aklan. Vanessa? Oke, kalimat berita itu berisi informasi. Kalau kalimat perintah berisi kegiatan yang atau perintah yang harus dikerjakan. Ciri-ciri dari kalimat berita sebutkan. 1. Ciri-ciri. Oke, dibantu sama Danis ya. Akhir kalimat pasti ada tanda titik. Good. Kalau kalimat perintah, ciri-cirinya Keiko. Biasanya diakhiri dengan kata kan atau la. Ada akhiran lah atau kan, good. Dan diakhiri apa Syifa? Kalau kalimat perintah? Tanda seru ya. The point is, the keyword is itu ya. Kalau kalimat berita diakhiri tanda titik, kalau kalimat perintah ada akhiranlah, kerjakanlah, bacalah, tuliskan, makanlah, itu adalah kalimat perintah. Oke kelas, apa manfaat yang kalian dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Bentar. Kita bisa mengetahui cara membuat kalimat Berita dan kalimat perintah. Adakah kesulitan saat kalian mengikuti materi ini? Ada kesulitan? Apa kesulitannya Harsya? Mungkin bisa sampaikan kesulitannya apa Harsya? Harsya tadi masih bingung. Apa yang membuat Harsya bingung? Atau ada lagi yang lain yang mengalami kesulitan dari materi ini? Ada? Ada kesulitan? Ataukah sulit membuat kalimat dalam artian sulit membedakan seperti apa cara membuat kalimat berita, seperti apa cara membuat kalimat perintah? Ada yang seperti itu? Ada. Oke, insya Allah akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke kelas, how is your feeling today? Happy. Sad, why is sad? Because you lose, it's okay, it's just a game. Next time you have to be faster, okay? Okay class, that's all for bahasa Indonesia. Setelah ini kita akan lanjutkan ke kegiatan kita yang berikutnya. We will close with say hamdalah. Not yet. Assalamualaikum Miss Eva. Waalaikumsalam Suri. Baik, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan proses belajar mengajarnya ya. Oke, bagaimana Miss Eva perasaan Miss Eva setelah menyajikan pembelajaran tersebut?
Perasaannya sih sebenarnya saya agak kurang puas ya Miss dengan hasilnya, karena ternyata anak-anak itu mungkin yang terbiasa dengan kalimat lisan. Untuk mengidentifikasi kalimat, alhamdulillah mereka paham, mereka bisa memisahkan mana kalimat perintah, mana kalimat perintah. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam bentuk latihan yang berbeda, yaitu membuat kalimat, ternyata masih ada anak yang kebingungan lebih di kalimat perintah. Oh, oke. Iya, jadi tadi ada beberapa kelompok yang memang saya jelaskan kembali secara individual nih bedanya antara kalimat berita dengan kalimat perintah, lebih tepatnya ke cara membuat kalimatnya sih Mas. Oke. Dari cara membuat kalimatnya ya. Betul. Oke. Kemudian untuk proses pembelajarannya sudah sesuai dengan rencana? Sudah, alhamdulillah. Sudah ya? Sudah. Oke. Apakah ada hal-hal yang Miss Eva rasa cukup memuaskan? Yang cukup memuaskan itu di kegiatan games, itu alhamdulillah kelompok yang mengikuti games bisa mengidentifikasi kalimat berita dan perintah dengan tepat. Anak-anak juga terlihat enjoy gitu, terlihat senang melakukan kegiatan tersebut. Oke. Kemudian menurut Miss Eva, apakah anak-anak sudah menguasai kompetensi yang diharapkan? Belum Miss, baru sekitar 50% mungkin dari anak-anak di kelas, karena sebagian besar itu untuk kalimat berita insya Allah sudah mencapai 80%. Tapi untuk indikator menulis kalimat perintah itu yang masih 50% pencapaiannya. Oke. Nah, melihat hal ini apa yang akan Miss Eva lakukan? Nanti saya akan review kembali materinya, mungkin lebih ke arah membahas worksheetnya dan memberikan latihan-latihan lagi. Mungkin next saya mau coba dalam bentuk quiz. Jadi kalau mereka sudah bisa mengidentifikasi, nanti bentuk quiznya berbeda lagi. Saya tampilkan sebuah kata atau sebuah gambar, kemudian pilih mana kalimat perintah yang tepat. Seperti itu. Baik, nah Miss Eva sendiri ada kendala nggak yang dihadapi? Kendala yang dihadapi sebenarnya memang di kelas itu ada murid yang terkendala dalam berbahasa Indonesia nih. Oh, oke. Nah jadi agak effort untuk menjelaskan ke anak itu, karena pertama kita memberikan pemahaman, alhamdulillah dibantu sama Miss Aini untuk memberikan pemahaman konsep in English. Namun untuk latihannya kan tetap berbahasa Indonesia Miss. Nah jadi itu tadi memang agak membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, baik. Kemudian tadi juga saya melihat sih Miss Eva ya, ada anak yang masih bingung untuk pandai baca. Betul. Itu jadi salah satu kendala juga ya. Betul Miss. Baik, oke Miss Eva, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama Mudah-mudahan, Miss Lili. pembelajaran berikutnya bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Miss. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.